di kelas 5 fikih ya, tentang zakat fitrah dan zakat mal ya anak-anak. Zakat fitrah itu zakat jiwa ya, nama lainnya. Fitrah itu jiwa ya, jadi nama lain zakat fitrah adalah zakat jiwa. Kemudian akan membahas juga zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, nama lainnya ya anak-anak. Nah anak-anak yuk lihat, macam-macam zakat ada dua, ingat ya. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Nah yang zakat fitrah ini jiwa, membersihkan jiwa ya, nih bersifat pribadi, bertujuan membersihkan jiwa. Kalau zakat mal tujuannya membersihkan harta. Adapun zakat fitrah macam-macamnya berupa makanan pokok ya, seperti beras, banyaknya 2,5 kg kilogram atau 3,5 liter. Nah selain itu beras ada jagung, makanan pokok di Madura, dan sagu, makanan pokok di Ambon atau Maluku ya. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah ini ya, masih hidup atau bayi yang baru lahir di bulan Ramadan dia wajib zakat fitrah ya, dibayarkan oleh kepala keluarga. Kemudian syarat yang kedua mempunyai kelebihan makanan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga beragama Islam. Nah ini ya, sedang memberikan zakat fitrahnya kepada ini. Dan waktunya zakat fitrah itu jangan setelah sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri diberikan itu dianggap sodako. Jadi baiknya, afdolnya itu diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Dia anak ini mau sholat Idul Fitri memberikan dulu zakat fitrahnya ya. Nah adapun macam-macam zakat harta nih ya, zakat mal itu nama lain zakat harta, tujuannya membersihkan harta. Macam-macamnya harta emas atau perak nih ya anak-anak. Zakat emas atau perak disebut nukut. Nah beratnya kalau sudah 20 miskol. Nah 20 miskol itu 96 gram ya. Nah emas ini kalau sudah dimiliki sebanyak 96 gram selama 1 tahun wajib dijakatin sebanyak 2,5%. Nah yang kedua zakat hasil dagang nih ya, zakat hasil dagang namanya perniagaan, bahasa Arabnya tijaroh. Zakat perniagaan disebut juga zakat perdagangan. Hasil dagang itu dihitung selama 1 tahun berapa. Nah yang besarnya yang dijakatin adalah sama dengan emas, yaitu 2,5%. Selama 1 tahun hartanya dihitung 2,5% dijakatin, nanti dibayar ke panitia zakat sini ya. Nih panitia zakatnya, amil namanya ya. Nah yang ketiga hasil harta hasil bumi. Hasil bumi ini ya, hasil bumi nama lainnya pertanian, perkebunan namanya ziroah. Nih ada anggur, ada ini kurma, ini anggur ya. Bisa juga nanti padi. Nah diberikannya kapan? Saat panen, jangan nunggu sampai 1 tahun, keburu busuk ya. Nah yang keempat adalah hasil ternak. Hasil ternak ini, hasil ternak namanya an'am ya. Nah diberikannya kapan? Kalau sudah setahun juga, dan dihitung kalau sapi, kalau udah banyak 30 ekor sapi, zakatnya 1 anak sapi. Nah kalau unta, kalau sudah dimiliki 5 ekor unta, zakatnya 1 kambing. Kalau udah 5 unta. Nah untuk kambing ya, di kambing ini kalau sudah dimiliki sebanyak 40 kambing, zakatnya 1 kambing. Itu namanya nisab ya. Nisab itu ukuran, batas ukuran banyaknya Allah harta yang wajib dikeluarkan. Ukuran banyaknya yang sudah harus dikeluarkan zakatnya itu namanya nisab. Kemudian harta hasil tambang. Nah ini nih hasil tambang namanya rikas ya, harta barang tambang, batu bara, bisa juga timah, nikel gitu ya, termasuk di sini ya. Nah adapun syarat wajib zakat harta, syaratnya ada 7. Syaratnya kalau dia Islam wajib zakat harta, untuk gunanya untuk membersihkan harta. 1 Islam, 2 balik, dia udah dewasa, punya harta banyak, udah dewasa, berakal, dia orang merdeka, punya harta milik sendiri. Ini semua milik sendiri ya, harta emas punya sendiri, perdagangan punya sendiri, ini punya sendiri, wajib dijakatin. Jangan harta orang lain dijakatin. Kemudian syarat yang ke-6 adalah hartanya
yang cukup nisab. Yang tadi saya bilang nisab itu adalah batas minimal harta yang harus dijakatin. Jadi saya tulis ya, nisab adalah batas minimal harta, batas atau ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi yang namanya nisab itu batas ukurannya ya, seperti kambing, batas ukurannya kalau sudah 40 ekor baru dijakatin 1 kambing gitu. Nah kalau unta, batas ukurannya yang harus dikeluarkan kalau sudah dimiliki 5 unta, zakatnya 1 kambing. Nah untuk sapi, batas ukurannya kalau dia sudah memiliki sapi sebanyak 30 sapi, dijakatinnya 1 anak sapi gitu ya anak-anak. Nah, harta yang ketujuh, syarat harta yang ketujuh, hartanya sudah cukup haul. Haul ini dimiliki 1 tahun. Nah, semua ini harta ini sudah dimiliki selama 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Ini juga kalau juga sudah dimiliki selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ini juga, oh ini jangan nunggu sampai 1 tahun saat panen ya diberikannya. Kalau dia memakai pengairannya pakai biaya, nyuruh orang pakai biaya itu zakatnya 5%. Tapi kalau pengairannya tidak memakai biaya itu 10%. Cukup jelas ya, ini juga kalau dimiliki selama 1 tahun, sapinya dimiliki sampai 1 tahun. Batasnya kalau sudah dimiliki 30 ekor sapi, kalau kambing 40 ekor sapi, batasnya unta kalau sudah dimiliki 5 ekor sapi. Paham ya? Nah ini kalau barang tambang juga ya. Nah dijakatinya sebanyak 20%. Sampai sini dulu ya penjelasan dari zakat fitrah atau disebut zakat jiwa, zakat mal, disebut juga zakat harta. Sampai sini dulu ya anak-anak. Jangan lupa zakat fitrah itu diberikannya sebelum sholat id. Nah, jangan diberikannya sesudah sholat id. Kalau sesudah sholat id namanya sedekah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.